Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Genta Bumi Jaya. Saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema amanah bahasa dari para leluhur, yang bahasanya itu dalam kehidupan di masa yang akan datang itu harus selalu mengingatkan kepada anak cucu-cucunya agar menjadi teladan yang baik. Dalam bahasa tersebut, jadilah orang tua. Apabila tidak bisa jadi orang tua pitutur, jadilah orang tua sembur. Apabila tidak bisa jadi orang tua sembur, jadilah orang tua uwur. Apabila tidak bisa jadi orang tua uwur, tapi janganlah jadi orang tua yang menjadi tua badul. Nah, yang disebut bahasa-bahasa tersebut itu bahasa kiasan, perlu kita maknai agar generasi penerus itu tahu apa maksud dari 4 bahasa tersebut dari para leluhur. Yang disebut tua pitutur itu, berilah contoh kepada anak cucunya ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bisa untuk kebersamaan hidup kepada saudara-saudara semuanya. Dan untuk bahasa yang jadilah orang tua sembur, itulah jadilah orang tua apabila anak cucunya itu sedang mengalami sesuatu rasa yang tidak enak di badan, maupun sedang tidak enak di hati, maupun sedang banyak perasaan dan pikiran yang tidak menentu. Sebagai orang tua itu harus bisa memberikan suatu obat atau ramuan obat. Yang disebut ramuan obat itu tidak harus orang yang sedang sakit atau sedang gerah, tapi bisa diterapkan kepada orang-orang yang sedang punya pikiran yang tidak menentu, punya sesuatu yang harus diterselesaikan. Itu perlu asupan-asupan obat dari orang tua. Itu yang disebut orang tua sembur. Nah, yang disebut orang tua uwur, apabila anak cucunya itu, contoh bahasa kasarnya, sedang kelaparan atau sedang membutuhkan sesuatu. Yang dibutuhkan sebagai orang tua itu harus mampu memberikan apa yang sedang dibutuhkan oleh anak cucunya. Itu yang disebut tua uwur. Nah, jadi orang tua apabila tidak bisa memenuhi 3 syarat itu, bahasa kiasan itu, tapi janganlah jadi tua badul. Yang disebut tua badul itu orang tua tapi yang selalu itu menebarkan fitnah dan mudah menerima bahasa orang lain yang sifatnya negatif, tapi diterima begitu saja, tidak disaring, dan lalu disebarluaskan kepada siapapun. Yang disebut itu fitnah. Itu namanya tua badul. Saya bukan siapa-siapa dan juga bukan seorang guru. Saya cuman hanya netral. Akan tetapi apabila jadi seorang guru, tentunya ya bisa digugu dan juga bisa ditiru. Yang disebut ditiru itu akhlak, kelakuan dalam kesehari-hariannya kepada orang lain, dalam subasitanya, dalam menghormati, dalam menghargai, tidak mudah menerima bahasa-bahasa yang kiranya itu belum tentu kejelasannya. Itu yang disebut guru harus memenuhi syarat. Dan yang namanya manusia hidup itu jangan suka menuduh orang lain yang belum tentu itu kebenarannya. Satu contoh, kamu itu salah,
Nah, ini kita harus sadar, satu jari menunjuk ke depan, yang 4 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Ini artinya satu orang lain itu mempunyai kesalahan hanya satu, tapi di dalam diri kita punya 4 kesalahan yang tidak pernah kita sadari. Makanya dalam orang tertua terdahulu itu ada bahasa itu, pakailah kaca benggala. Yang namanya kaca benggala itu bukan sebuah pusaka, bukan sebuah jimat, bukan sebuah suatu penerawangan. Yang disebut kaca benggala itu sebetulnya dalam hidup kita itu harus bisa mawas diri, mengaca dalam diri kita. Kita akan mengoreksi kesalahan diri orang lain, koreksilah diri sendiri dulu. Kebenaran kita itu sudah sejauh mana? Itu namanya bisa untuk contoh teladan kepada anak cucunya. Nah, yang namanya anak cucu itu bukan hanya anak cucu kita sendiri, tentunya anak cucu kepada semua kehidupan yang di atas muka bumi ini, tentunya itu ya di atas bumi Nusantara ini, karena kita hidup itu di tanah Jawa. Itu yang namanya kehidupan yang bermanfaat. Jadi hidup itu, kata bahasa orang yang paham itu katanya, jangan bang sindik bang siladan. Itulah bahasa-bahasa itu kan tentunya generasi-generasi penerus itu kan tidak tahu apa maksud dari bang sindik bang siladan. Perlu dikupas, perlu dikaji apa makna bahasa orang terdahulu. Nah, yang disebut orang tua itu belum tentu orang tua yang sudah pikun, yang sudah bertongkat 3 atau bagaimana, tapi yang disebut orang tua itu sifatnya. Walaupun usianya itu di bawah saya, kalau memang beliau itu punya sifat-sifat orang tua yang perlu kita contoh, tentunya perlu kita hormati, perlu kita hargai. Tapi kalau jadi orang tua cuman hanya gelar orang tua, kok tuanya itu tua badul, ya tidak perlu kita itu dengarkan, tapi perlu kita hargai karena manusia. Karena tita hidup manusia itu di atas bumi ini itu bagaikan wayang ginambar miring. Yang saya maksud dalangnya itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi ya semuanya itu memang benar. Cuman kita itu kan hidup punya garis. Istilahnya kita ambil garis tengah. Kalau dalam bahasa Sang Kesatria Piningit itu katanya itu harus kita pegang Trisula Weda. Yang Trisula Weda itu kan banyak maksud dan maknanya. Itu dalam kehidupan itu di atas bumi ini memang seperti itu. Jadi saudara-saudaraku semua, sampai di sini dulu dalam pembahasan saya. Apabila ada sesuatu kurangan, bukan berarti saya itu menyinggung kepada orang lain, tapi saya cerita masalah bahasa kiasan dari para leluhur terdahulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.